Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih. Tidak koordinasi. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Hari ini Rabu 10 November 2021. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Dina Lambe Paenbonan, dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saya undang sekalian jemaat berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyikan Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas pengabdian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Mari secara responsorial kita membaca Mazmur 97 ayat 9 sampai 12. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah bangkit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita nyanyikan Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman-Nya, tetapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kembali kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami, khususnya di dalam sehari lamanya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan tugas pekerjaan kami masing-masing. Dan pada malam hari ini, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus dalam ibadah keluarga ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini firman-Mu akan dibacakan ya Bapa. Firman-Mu akan diwartakan ya Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, kami dapat memahaminya dengan baik, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, jauhkanlah segala hal-hal yang masih mengembara dalam hati kami, sehingga kami benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, inilah doa syukur kami, dengarkanlah, karena kami naikkan di dalam kasih Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri dan membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Roma pasal 15 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini cuaca yang tidak bersahabat dengan kita semua, tetapi karena kasih Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama pada malam hari ini melalui ibadah keluarga. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat kalender, kita juga bersukacita karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita, waktu kepada kita, sehingga setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, di mana pada saat itu bahwa Hari Pahlawan diperingati oleh seluruh umat atau bangsa Indonesia, mengingat perlawanan bangsa Indonesia atau pahlawan-pahlawan yang menyerang bangsa-bangsa yang dapat memasuki Indonesia. Dan fokus pada saat ini kita akan mendengarkan tentang perlawanan rakyat Surabaya. Ia betul-betul memperlihatkan dalam menyerang sekutu selama 3 minggu. Apa yang kita bayangkan jikalau mereka berperang selama 3 minggu.
karena mereka akan melawan pasukan Inggris yang masuk ke Indonesia pada September 1045 sebagai wakil sekutu untuk mengurusi tawanan perang Jepang dan Belanda. Karena mereka akan membantu Belanda, karena mereka merencanakan untuk menguasai Indonesia kembali ketika Belanda pulang ke daerahnya. Pasukan Inggris di sana harus menghadapi berbagai perlawanan dari pasukan Indonesia, atau dikatakan arek-arek Surabaya, Surabaya yang akan melawan bangsa Inggris pada saat itu. Di mana bangsa Inggris atau Inggris, pahlawan-pahlawan Indonesia menekan Inggris untuk menyerah. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara berjuang atau pahlawan-pahlawan yang mendahului kita bertekad bulat untuk melawan bangsa yang senantiasa masuk ke bangsa Indonesia? Jadi pahlawan sejatinya adalah mereka yang melakukan sesuatu yang baik. Dia tekad melawan negara yang masuk Indonesia. Karena di sini bahwa bangsa Indonesia berjuang dan satu hati supaya bangsa Indonesia mengalami kesejahteraan dalam kehidupannya. Demikian pun juga mereka mempertaruhkan bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara karena kita sudah beberapa puluh tahun menikmati kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita sudah beberapa tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah kita juga siap untuk melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita? Pahlawan-pahlawan yang rela berkorban, pahlawan-pahlawan yang meninggalkan keluarganya masing-masing. Dan bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita berperang melawan musuh-musuh yang ada dengan senjata atau yang dilakukan mereka pada saat itu, yaitu bambu runcing? Dan di sini dapat mereka melakukan itu karena mereka ingin supaya bangsa Indonesia ada dalam damai sejahtera, bebas dari musuh-musuh yang masuk ke Indonesia. Dan pada saat ini seperti pertanyaan tadi, apakah kita mau melanjutkan ini? Siapkah kita melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikatakan kita tidak melawan dengan senjata seperti apa yang dilakukan oleh mereka pada zaman itu. Tetapi dikatakan di sini kita akan berjuang untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yaitu menolong satu dengan yang lain tanpa kita memandang siapakah di hadapan kita yang membutuhkan pertolongan. Apakah itu saudara sedaging atau darah daging, ada darah daging, atau kita menolong orang yang sekelompok dengan kita, yang sama suku dengan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tidak harus membeda-bedakan siapa yang harus kita tolong dalam kehidupan ini, yaitu semua orang yang harus kita tolong sebagaimana yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka tidak menolong di sini melihat keluarganya sendiri, melihat kelompoknya, tetapi mereka berjuang sebagai pahlawan untuk semua rakyat Indonesia. Nah, berkaitan dengan bacaan kita pada firman Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah
keluarga. Temanya diberikan membangun sukacita. Nah, ini yang perlu kita jawab. Apakah kita dapat membangun sukacita jikalau kita masih hidup dalam keadaan seperti ini? Yaitu yang dikatakan bahwa pandemi COVID belum berakhir. Masih saja kita ketakutan, masih saja kita ada dalam kecurigaan, dan juga kita masih ada di dalam kekhawatiran oleh karena kehidupan kita tidak menentu, melaksanakan pekerjaan tidak menentu juga. Jadi keadaan kehidupan rumah tangga kita tidak menentu, sehingga rasa sukacita itu hilang dalam kehidupan kita. Rasa hilang sukacita karena ketakutan, yaitu kekhawatiran menghadapi kapan berakhir COVID pandemi pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun ada rasa takut, kita ada rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa yang pertama kita menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Kita harus menjaga, dan pasti kalau kita menerapkan ini akan menambah imun kita menjadi kuat dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi tidak ada kekhawatiran, ketakutan yang membawa sukacita, tetapi itu rasa takut selalu menghantui kehidupan kita. Oleh karena itu kita mengingat bahwa satu-satunya sukacita dapat dialami oleh orang percaya jikalau kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Seperti pada saat sekarang ini, bahwa kita rasa takut, tetapi ada selalu sukacita karena kita percaya Tuhan itu selalu menyertai kita semua dan juga menjadi sukacita bagi orang lain. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita tetap patuh kepada Satgas yang ada pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kalau kita mengingat pembacaan kita dalam Roma pasal 15 ayat 10 sampai dengan 11 dan ayat-ayat sebelumnya, kita kalau membaca dengan tekun, bagaimana dengan jemaat di Roma? Kehidupan jemaat di Roma itu tidak pernah atau tidak ada dalam keadaan sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Oleh karena mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jemaat-jemaat di sana dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan apa penyebabnya orang Yahudi? Pemerintah, kekaisaran membenci orang atau jemaat yang ada di Roma karena mereka tidak mau menyembah kepada kaisar yang dikatakan bahwa kaisar di Roma adalah keturunan dewa-dewa. Itulah yang membuat mereka dalam keadaan yang tidak tenang dan selalu ada dalam keadaan yang khawatir bagaimana kalau kaisar tetap menghilangkan atau membunuh orang-orang atau jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Oleh karena itu mau dikatakan bahwa jemaat di Roma sekalipun menghadapi situasi yang tidak aman dan selalu dibenci dari pemerintahan kekaisaran Roma, tetapi ia tetap bersukacita. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara tetap bersukacita dalam kehidupannya menghadapi tantangan yang ada di pemerintahan kaisar pada saat itu? Karena apa? Pertama-tama, iman mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus akan tetap menyertai, memberikan hikmat kepada jemaat yang ada di sana untuk lepas dari tantangan penderitaan yang ada di sana. Dan di sini kalau jemaat mau aman,
dia menerima saja pemerintah kekaisaran, yaitu dia menyembah dewa. Tetapi tidak, mereka tidak siap. Walaupun mereka, kalau mereka menerima, yaitu saya katakan mereka aman, mereka ada dalam zona aman. Tetapi tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus semata-mata. Dan kalau percaya bahwa hanya Tuhan dalam Yesus Kristus yang layak disembah, dimuliakan, ditinggikan, bukan kepada dewa-dewa atau patung-patung buatan tangan manusia, dan juga termasuk kepada penyembahan berhala atau penyembahan kepada Kaisar Romawi yang dianggap adalah keturunan dewa. Itulah yang menjadi tantangan bagi jemaat yang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun ditantang oleh pemerintah Romawi pada saat itu, tetapi di sini mereka tetap memisahkan diri dari adat istiadat orang Yahudi. Sekalipun mereka dibenci, ditantang oleh karena mereka melawan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun demikian melalui jemaat yang ada di Roma, karena ia tetap percaya kepada Kristus, dan orang-orang di Roma itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran Kristen di Roma, dan pada akhirnya banyak banyak orang-orang Yahudi meninggalkan agamanya yang lama, yaitu dia tetap percaya juga kepada Yesus Kristus, dan juga dia tetap percaya tentang iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita pada saat ini, bahwa kita juga kadang-kadang diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita tidak baca sebelum ayat 10 sampai 11, yang dikatakan yang membuat jemaat di Roma ini bertahan dari tantangan yang ada adalah mereka pertama-tama percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, mereka tetap bersatu hati, mereka tetap satu arah, dan juga kesatuan dalam kehidupan jemaat yang pertama-tama hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melawan tantangan yang ada kalau kita bersatu hati dan juga satu arah. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita pada saat ini ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak aman. Tetapi apakah kita seperti jemaat yang ada di Roma pada saat itu? Ia tetap bersaksi di dalam keadaan yang tidak aman. Karena apa, saudara-saudara? Bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah berkorban, hadir di dunia, hadir bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kasihnya kepada umat manusia, sehingga dia rela berkorban. Dia turun dari tempat atau tahtanya, dia hadir di dunia bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Karena hanya Yesus yang layak membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, yang seperti dikatakan, kita tidak lepas daripada tantangan, baik dalam kehidupan kita, juga di dalam pekerjaan kita. Kita tidak pernah lepas dari tantangan. Tetapi mari kita meneladani orang-orang atau jemaat di Roma pada saat itu. Ada dalam penderitaan, tetapi ia tetap bersatu melawan musuh-musuh, bahkan bisa mempengaruhi orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama
yaitu meninggalkan, dia tidak percaya menyembah kepada kaisar yang pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menyucikan hidup kita dari dosa-dosa. Yesus telah menderita oleh karena manusia. Jadi Yesus tidak hanya berfirman dari sorga, selamatlah manusia, tetapi dia menderita dan ia mengorbankan dirinya sampai ia mati di kayu salib. Selanjutnya, apa ucapan kita sebagai anugerah keselamatan yang kita terima dalam kehidupan kita? Apa ucapan kita? Apakah kita tinggal saja berpangku tangan dan mengatakan, oh saya sudah selamat, biarkan orang lain tidak selamat? Tetapi tanggung jawab kita di sini pertama-tama memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah siapapun yang kita jumpai. Walaupun kadang-kadang kalau kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, mungkin saja mereka firman Tuhan itu dianggap remeh, bahkan mereka tidak menerimanya. Tetapi jangan kita khawatir, karena pertama-tama Yesus sudah ditolak oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ia menolak Yesus dalam hidup mereka, bahkan mati di kayu salib sebab kasihnya kepada umat manusia. Karena itu tanggung jawab kita pada saat ini pertama-tama memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah keadaan mungkin tidak aman dan orang menolak kita. Jadi kita dapat dikatakan jikalau kita tetap teguh memberitakan firman Tuhan atau Injil Yesus Kristus, maka kita dikatakan bahwa kita adalah seorang pahlawan iman Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai pahlawan iman Kristen, jangan dikatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Tetapi walaupun tidak dilihat orang perbuatan kita, tetapi kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang tulus ikhlas, bukan mencari kehormatan ataupun mencari kepujian dari orang lain dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, benar-benar kita siap memberitakan firman Tuhan, menolong orang sesama kita yang mungkin ada dalam kedukaan. Kita menghiburnya, saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dan juga menolong orang-orang yang ada dalam kekurangan. Kita menghibur mereka, kita menolong mereka. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus melakukan itu. Kalau kita melakukannya itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita melanjutkan karya Yesus Kristus di dunia ini, supaya saudara-saudara kita merasakan damai sukacita dalam kehidupan mereka melalui pemberitaan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Karena itu orang melihat kebaikan kita dan orang melihat dan percaya kepada Yesus Kristus dan merasakan juga sukacita dalam kehidupannya. Mungkin itu yang dikatakan dalam tema tadi ini, yaitu membangun sukacita. Kita membangun sukacita jikalau kita siap bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan, walaupun itu dalam keadaan tidak aman. Karena kita percaya Yesus Kristus tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kembali lagi kami menaikkan syukur kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Karena kasih penyertaan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini kami bersyukur karena kehadiran Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Kami boleh menaikkan puji-pujian di hadapan hadirat-Mu. Teristimewa Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu kami boleh pahami dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami boleh memakai dalam kehidupan kami ke depan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kehadiran saudara-saudara kami, walaupun tidak seberapa adanya ya Bapa. Tetapi kami percaya oleh karena kehadiran Tuhan, kami bersama-sama, duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pun juga dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami dalam situasi yang tidak aman ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan menghadapi kehidupan ini ya Bapa, dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada di depan kami. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kehadiran saudara-saudara kami yang bisa melayani pada malam hari ini, yaitu dari majelis yang ada bersama-sama dengan kami untuk melayani. Saudara-saudara organis, pemandu lagu, dan juga sound system yang ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi mereka, bertambah-tambahkan berkat-berkat kepada mereka, sehingga kami bersama-sama siap untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah tertabur di tengah-tengah jemaat atau tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni salah dosa kami, ampuni salah dosa hamba jikalau kadang-kadang memberitakan firman-Mu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu mampukan ya Tuhan apa yang kami telah lakukan pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan, menderita oleh karena tekanan ekonomi. Mari Tuhan berkati dan ajarkan kami untuk senantiasa mengulurkan tangan pengasihan kami kepada saudara-saudara kami, sehingga kami bersama-sama merasakan berkat-berkat Tuhan dan melalui itu nama-Mu dipermuliakan. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang hidup dalam duka cita atau menghadapi duka cita pada saat ini. Beberapa minggu yang lalu, beberapa saudara-saudara kami, jemaat kami yang Engkau muliakan ya Tuhan. Berkati saudara-saudara yang telah ditinggal, sehingga mereka percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik. Khususnya pada saat ini, Ibu kekasih, Oma kekasih, Taman Datu yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Berkati keluarga-keluarga, anak-anak cucu-cucu yang telah ditinggalkannya, agar mereka senantiasa juga walaupun menderita, walaupun berada dalam duka cita, tetapi mereka
tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Mereka tetap percaya kepadamu dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan sekalipun ditinggal oleh orang-orang yang Dia kasihi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ikut dalam ibadah pada saat ini dan juga yang melaksanakan di ibadah di rumahnya masing-masing. Mari Tuhan memberkati mereka, agar dalam ibadah mereka juga merasakan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara sepelayanan. Mari Tuhan memberkati mereka, khususnya bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Roberto Huagei, sebagai KMJ di tempat ini, sebagai Ketua di Mupel Sulsel Bara. Berkati walaupun sungguh banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukannya, tetapi kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu sehingga segala sesuatunya dapat Ia laksanakannya dengan baik. Demikian pun juga keluarga, anak dan istri. Mari Tuhan memberkati sehingga anak-anak juga dan juga istri dapat menunjang pelayanan Bapak Pendeta. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang sering melayani di Bahtera Kasih GPIB. Mari Tuhan memberkati juga, bertambah-tambahkan berkat kepada mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga majelis jemaat dari sektor 1 sampai sektor 12. Berkati mereka semua Tuhan, majelis jemaat, semua jemaat-jemaat, berkati mereka semua. Keluarga, ibu bapa, anak-anak kekasih, berkati semua Tuhan. Bertambah-tambahkan juga berkat kepada mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa walaupun dalam keadaan seperti ini ya Bapa, Tuhan tetap menyertai kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mari Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan agar pemerintah bangsa dan negara tetap melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami masyarakat yang dipimpinnya merasakan damai sukacita dan di dalamnya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, berkati juga unit misioner yang ada di Bahtera Kasih, pegawai kantor, koster, satpam, dan cleaning service. Berkati mereka semua, bertambah-tambahkan juga berkat kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang kami mohon pada saat ini, namun sebelum kami ucapkan satu persatu, Engkau tahu Tuhan ketidakmampuan kami untuk datang kepadamu Bapa. Karena itu sempurnakan doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pengucapan syukur.
Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama, "Sekarang Bersyukur." Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pemurah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama kami, sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Rabu 10 November 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman,
Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 8, organis Saudara Samuel Syaranamual, pemandu lagu Saudari Kledi Sairtian, produksi siaran tim multimedia Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan. Hari Rabu tanggal 17 November 2021, waktu pukul 19 sampai selesai, pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi atau tuan rumah, Diaken dan Penatua Sektor Pelayanan 3, organis Saudari Felicia Sumondor, pemandu lagu Saudara Andre Latuperisa. Sektor 1 sampai 6 hadir secara luring, sektor 7 sampai 12 hadir secara daring. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat baik secara daring maupun luring pada ibadah tersebut. Doa bersama Pelkat GP. Hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Waktu pukul 19.30 sampai selesai, pelayan firman Pendeta Helmi Supit, tempat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara daring pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menuaikan tugas dalam dunia. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah keluarga telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.